Oh itu dikunci kamarnya? Apa? Nggak dikunci, emang nggak bisa kebuka. Hmm. Tiba-tiba pas sama teman gue dia, buka, kenapa? Tiba-tiba pas kebuka, lo nggak sih teman gue tuh posisinya ngapain? Nempel di tembok. Nempel begitu? Iya. Panjang jalan kita balik ke villa, teman gue kemasukan lagi di dalam mobil. Ya semuanya, balik lagi bersama gue, Giti Valdi. Kali ini gue nggak sendiri lagi, gue bersama teman gue, Ibi. Hai. Ya. Ibi ini ada kisah misterinya mengenai perjalanan dia jalan-jalan di Bandung ya Bi ya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja Bi. Gimana Bi pertamanya, awal ceritanya lo ini? Ya, jadi gini, ini kejadian udah lama banget ya, waktu zaman kuliah lah. Jadi waktu zaman kuliah, gue pergi rame-rame lah, 13 orang. Itu gue ke Bandung, tapi Bandungnya bukan Bandung kota. Bandungnya tuh udah Bandung yang utara, yang benar-benar yang udah mau ke arah Ciwidey, tapi kesana lagi ke bawah. Oh ini udah berarti flashbacknya udah lumayan lama ya? Iya, cuma ini menurut perjalanan hidup gue, yang apa yang gue alami. Yang paling epic nih. Ini yang paling bener-bener, wah, gue pertama kali ngelihat kejadian yang selama ini gue pikir tuh cuma ya nggak pernah percaya. Tapi akhirnya ya gue melihat dengan sendirinya, dengan adanya kayak gitu. Kira gue dari pertama tutup di Jakarta sih ya keren-keren aja, nggak ada yang aneh-aneh atau gimana. Jadi tuh gue di Jakarta tuh berangkat pagi langsung ke Bandung sana. Nah pas sampai di Bandung sana itu ya kita nggak ngerasain something apa-apa. Cuma dari beberapa 13 orang itu ada 3 temen gue cewek itu pada main semua. Berarti dapet ya? Dapet. Nah yang dapet cuma 2 orang nih. Tiba-tiba pas nyampe sana teman gue nggak dapet gitu. Kayak 3 orang tuh yang mas nih. Pas gue nyampe di Bandung sana kita tuh bukan di hotel, bukan di villa, bukan di homestay enggak, tapi kita nyewa rumah penduduk. Jadi nyewa rumah penduduk. Ini kenapa nih? Mau ada, lu jalan-jalan aja ya ke sananya? Gue jalan-jalan sekalian ada kerjaan. Ada proyek kerjaan. Ada proyek. Udah, gue nyewa tuh rumah si penduduk ini nih. Kita kan 3 mobil nih. Awal datang sih rumahnya ya enak karena belakangnya langsung hutan pohon pinus, langsung sawah, segala macem gitu. Terlepas dari horor-hororan tuh enak kayak ininya ya. Terus dari gitu, ini ketika gue nyampe di tempat ini, pertama kali yang ngerasain aura gak enak itu temen gue yang tiba-tiba mens, yang baru nyampe situ tiba-tiba mens. Jadi pas suatu ketika kan pintu masuk nih. Jadi jadi pas turun dari mobil kan rumahnya ngadepnya ke sini, belakangnya tuh hutan. Nah di sebelah rumah pas banget belakangnya langsung hutan. Langsung hutan pinus. Nah sebelahnya lapangan rumahnya dia, rumahnya ini dari penduduk ini. Jadi setiap di sana rumah penduduknya tuh nggak dempet-dempet, tapi berjarak jarang. Jadi kayak rumah ada yang punya tanah sendiri, rumah tanah kosong lagi, banyak rumah, ya, ada rumah lagi. Benar gitu. Dan rumahnya tuh model-model kayu-kayu yang udah bukan. Nah yang gue sewain ini, rumahnya ini posisinya modelnya tingkat. Jadi lu satu aja nih biar muat rame-rame ya? Iya benar, rumahnya tingkat, 5 kamar. Itu tingkat atas bawah gitu kan. Benar-benar yang ya rumah tua gimana sih gitu kan. Tangganya pun juga tangga dari kayu gitu loh. Jadi turun dari mobil, teman gue yang tiba-tiba masih itu udah ngerasain kayak something enak, tapi kita nggak ada yang tahu saat itu. Ini gue menceritakannya saat dulu kejadian aja ya. Jadi pas satu ketika gue udah nyampe, temen gue masuk, temen gue bilang, "Lu ke kamar mandi dulu deh." Kamar mandi nih, pas duduk kamar mandi, temen gue yang 2 cewek yang main juga, ya udah pada ya beres-beres masuk kamar masing-masing, disuruh kamar atas. Cewek bawah semua gitu. Jadi nggak ada cowok sama cewek gabung, cowok udah semua dipisahin. Udah nih beres. Nah jadi tuh pintu masuk ke kiri kamar mandi. Sebelum kamar mandi tuh dapur di sini gitu loh. Langsung kamar yang cewek-cewek itu? Enggak, jadi posisi gini, ini kamar mandi, dapur. Jadi kamar mandi agak ke dalam lagi. Nah sebelah kamar mandi tuh udah dapur. Nah jadi pintu masuk nih ruang tamu di sini, ini ruang TV di sini, nah kamar cewek di sini. Kamar utamanya yang paling gede. Nah jadi kamar cewek itu di kamar utama, gede, kamarnya panjang tuh, gede banget. Ruang tamunya di sini, nggak deket pintu. Gitu. Udah, teman gue main, udah akhirnya ke toilet lah. Pas ke toilet itu hampir kayak sekitar 20 menit tuh lama banget nggak keluar gitu loh.
ya ngapain gitu. Nah teman gue yang satu penasaran nih, ngapain nih gitu, karena samperin takutnya nanti Kenapa-napa kenapa kan? gitu kan. Ya udah samperin. Nah, teman gue yang mau nyamperin di kamar mandi ngedengerin teman gue lagi ngobrol sama orang Nah lu. di dalam kamar mandi. Terus teman gue langsung kayak, "Hah, siapa tuh?" Gitu kan. Dipanggil dong, weh, lo lama banget sih gitu kan, tik lo lama banget sih gitu kan. Udah, tiba-tiba selesai pas digelar-gelar kata otak, ya udah deh keluar aja kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Nah, lo ngomong sama siapa tik gitu, lo sama siapa tik gini gitu kan. Terus dia kayak, enggak, gue nggak ngomong sama siapa gitu ya. Padahal Udah. dia nggak ngobrol sama siapa ya menurut dia tuh. Iya, menurut dia ngobrol sama siapa, tapi teman gue dengerin kalau dia lagi ngobrol di dalam kamar mandi. Di situ tuh udah mulai agak-agak Aneh tuh. aneh, Nah. tapi kita masih berusaha untuk ya udahlah, Iya. nggak apa-apa, mungkin selamat datang gitu kan. Kita datang udah permisi, udah assalamualaikum kan gitu kan. Udah selesai, cewek-cewek jadi udah menjelang malam nih ceritanya. Jadi sebelum menjelang maghrib malam gini kita main PS nih pada di depan, main PS rame-rame, terus ada sebagian pada ngobrol-ngobrol di ruang tamu gitu. Nah jadi pada saat lagi pada main PS gue di ruang tamu posisinya nih Pal. Jadi pas gue di ruang tamu lagi membahas proyekan buat bikin video, bikin foto segala macem, tiba-tiba tuh lampu mati gitu loh, lampu mati, kaget dong, hah, kejepret kali ini gitu kan ya. Udah, terus cari sakar nyala kan ya, Beneran kejepret? jepret, udah nyalain, udah lanjut nih pada main pas lagi pada ketawa-ketawa. Emang ada salah satu teman-teman gue yang cowok nih ngomongnya sompral. Oh, agak kasar ya. Ngomongnya sompral, ngomong kayak gini yang, "Ah, iseng banget sih nih gue lagi enak main PS disuruh dimatiin gitu kan." Mau nantangin. Iya gitu, mending gue takut apa digituin. Temen gue bilang, "Lo tuh yang ngomong sembarangan," gituin. Lagi seru-seru main FIFA, main bola, tiba-tiba PS-nya dimatiin. Terus dimatiin. PS mainin. Kaget dong, loh, kok mati gitu kan ya. Sama yang tadi tuh yang ngomong itu tuh, Apa ya? yang ngomong nantangin itu, yang di main PS. Ini dia PS, tiba-tiba PS mati gitu kan. "Oh sih," gitu kan ya. Coba lihat colok gitu kan ya. "Enggak kok, orang colokan masih ada." Tiba-tiba nyala lagi sendiri. Langsung kaget kan, hah? Langsung pada nengok-nengok gitu kan. Hibrid nih semuanya, pada hibrid ke ruang tamu. Itu gitu kan, gitu kan. Kenapa sih pada heboh? Malah tiba-tiba tadi PS mati, terus nyala. Tiba-tiba PS-nya TV-nya nyala sendiri gitu kan. Udah nggak apa berusaha Positif aja kan? Berusaha untuk positive thinking. Lanjut lagi lah mereka pada main PS, kita ngobrol. Pas lagi ngobrol, pas udah mau agak-agak malaman, kita tuh ngobrolnya emang udah agak-agak horor. Maksudnya bukan horor sih, kita kayak ngobrol yang sini, Agak-agak mistis gitu kan. kita beberapa kali kesini, terus kita juga baru tahu, terus nginep di rumah penduduk, kita nyewa, terus kita belum tahu filosofi Ya, daerah daerah tuh sini, kayak gimana kan. kayak gimana kita nggak tahu. Udah dong, kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada lambar anduk dari atas ke bawah. Dan itu posisinya kayak kelihatan atas sama bawah gitu. Enggak, jadi kan tangganya dia agak mojok, Hmm. tangga kayu agak mojok gitu ke atas. Jadi anduknya itu kelempar itu bukan yang, ini nggak ada Bukan balkon. jatuh gitu langsung set gitu. Iya, jadi kayak ada orang lempar aja. Itu kaget yang lagi pada di depan TV, cerita horor lagi kaget, semuanya. bener-bener kaget, langsung kayak, waduh, ini apa nih gitu kan, ini ada apa nih gitu kan. Udahlah tidur, besok kan kita kan mau Kerja sesi, ya? mau kerja, kita mau sesi video, kita mau pemotretan, udahlah tidur. Temen gue yang mes yang gue datang ke mes itu, tiba-tiba dia langsung kayak yang jalan sendiri menuju kamar, dia mau tidur di kamar gitu kan. Tuh, di jalan dulu nih gitu kan. Yaudah masuk lah tuh, nunggu di jalan satu. Semuanya. Ini belum semuanya. Main sendiri nih dia. Dia masih sendiri masuk kamar. Nah, beberapa teman gue yang lain masih kayak ada yang main game HP lah, masih ada yang tawa-tawa, termasuk gue pun juga nggak masuk kamar, gue masih di ruang tamu. Nah, udah yang di ruang TV yang tadinya asik main PS atau gimana tiba-tiba udah nggak mood untuk main PS, tapi main PS dibatin aja gitu, udah pada selonjoran aja nonton TV biasa, pada ketawa-ketawa, gue main kartu, main Uno segala macam gini. Itu sekitar udah kayak mau jam 12-an malam atas itu, tiba-tiba teman gue yang pertama itu yang gue bilang Mas baru dapat pertama itu teriak di dalam kamar. Wah, teriak Dia kenceng sendiri tuh banget. di kamar. Emang sendiri? Itu dia teriak kenceng banget. Wah gitu.
terus refleks lah, refleks Gue nyamperin kan. tapi yang refleks duluan yang mau nyamperin tuh yang ibarat kata tuh kayak leader gue di atas gue gitu. Ih gitu nih, ih buka gitu kan. Oh ini dikunci kamarnya? Apa? Nggak dikunci, emang nggak bisa kebuka. Tiba-tiba pas sama teman gue dia, buka, kenapa? Tiba-tiba pas kebuka, lo nggak sih teman gue tuh posisinya ngapain? Nempel di tembok. Nempel begitu? Iya. Ih. Gitu tuh benar-benar kayak itu langsung astagfirullahaladzim, apa ini maksudnya nih gitu kan. Udah, itu tuh malam pertama tuh udah digituin kita kan. Terus kayak udah langsung mati. Leader gue ini bisa untuk begitu. Maksudnya dia bisa mengobati, dia bisa melihat ada sesuatu yang apa gitu. Dan udah akhirnya si leader gue ini nih masuklah nih ke dalam ruangan ini ke dalam kamar. Itu akhirnya pintunya kan Kebuka. Lihat teman lo kayak gitu. Ya shock lah kita semua gitu kan, shock semua gitu kan, gue aja shock banget gitu kan. Yaudah kebuka gitu nama teman sama si leader gue ini dibaca doa, digajiin segala macam gini-gini. Itu benar-benar mata itu putih ke atas semua Pak. Untungnya ke atas putih semua ininya. Bener-bener udah gitu posisinya dia lagi pakai eyeliner lagi. Dapat banget tuh serem. Ya Allah, gue kalau ingat kejadian itu tuh Oke. gila deh. Ya udah, dari situ di berusaha ditenangin lah sama leader gue. Udah tenang gitu kan, udah tenang. Bismillah nggak ada apa-apa. Udah tenang. Ini urusan saya gitu sama leader gue gitu ya, sama ketua gue. Ya udah. Besoknya lah nih. Besoknya ini dari besoknya nih. Hari besoknya udah dong pada yang ribet untuk ngurusin lighting, kamera jangan lupa ini semua beresin itu model suruh siapin baju, make up segala macam gini. Gue kan tugasnya yang ngebantuin mereka untuk bawain aksesoris apa lighting gini. Itu gue kejadiannya sama Ucup juga. Sama Yusuf. Ucup gitu kan. Udah tuh pas udah kayak gitu kita berangkat lah tuh ke sana tuh ke si danau itu tuh. Udah nyampe danau itu tuh, sampai di danau itu sebelum nyampe tuh teman gue yang baru masuk ini kayak udah agak-agak aneh tingkah lakunya di dalam mobil. Yang sama lagi. Yang malam-malam dia tiba-tiba kesurupan tuh, tiba-tiba kesurupan. Ya udah, terus dia kayak udah agak ngerasa aneh, tapi kita berusaha untuk kayak ngajak ngobrol. Soalnya leader gue bilang ajak ngobrol tuh, jangan bengong, jangan kosong, gini gitu kan ya. Sampai sebelum kita terjun untuk ke danaunya kita makan Indomie dulu. Nah, pas kita parkir sebelum makan Indomie, temen gue ini mau ke toilet tapi nggak diizinin pergi sendiri, nggak diizinin pergi sendiri intinya deh. Ya udah, akhirnya udah ntar aja ke toilet, ntar aja ini kita makan dulu, pokoknya dialihkan deh, gitu. Ya udah, kita selesai makan gini, barulah kita mau terjun itu ke si danau itu, mau nyebrang ke danau sebelah. Gitu. Kita harus pakai kapal kan? Kapal yang kecil itu kan? Yang panjang kapal. Udah pas udah kayak gitu kita kan bawa banyak doang, ada yang bawa lighting lah, bawa kamera karena kan emang kita mau video sama mau pemotretan gitu kan, karena ada 2 model kan. Udah kayak gitu kita langsung mau masuk kapal nih, naik ke kapal. Emang nih temen gue yang ini sompral lagi mulutnya gitu kan. Jadi pas kita nyebrang ke pulau sebelah nih hujan, tiba-tiba hujan deras banget. Tapi ya hujan tuh cuma di pulau ini bang. Di pulau sana tuh nggak hujan, terang. Ini pulaunya ada di tengah gitu kan? Apa ya? Ada di tengah itu pulaunya. Lompat lagi. Oh iya ada di pulau. Iya. Ya udah, terus tiba-tiba langsungnya, hah, kok kita tuh kayak aneh gitu kan? Kok hujan? Di sebelah sana nggak hujan nih. Kok hujannya di sebelah? Cuk, kok hujannya gini doang nih, Cuk, gini. Ya, si Cuk juga kayak yang udah jangan nenek gitu deh gitu kan. Ya udah, kita berusaha untuk nggak mau menakuti diri kita, walaupun sebenarnya emang udah agak ada something yang nggak enak gitu kan. Cuma berusaha untuk ya udahlah gitu kan. Ya udah, tiba-tiba hujannya berhenti. Pas hujannya berhenti, ya udah kita cepet-cepet prepare dong, ngambil gambar, terus kamera segala macam, terus model, cepet-cepet make upin dan ganti baju gini. Pas lagi ngambil foto yang ketiga kali, apa yang keempat kali, terus tiba-tiba langsung hujan deras lagi. Langsung bener-bener deras lagi. Kita kabur-kaburan lah, kamera, pada nyelamatin kamera, nyelamatin alat lah segala macam gini. Kita lari-larian lah untuk menuju ke kapal, biar menuju di dalam kapal lah. Akhirnya
udah berantakan dong, udah mood udah nggak ada dong, hasil udah nggak ada, cuaca di sini makin buruk, makin nggak bagus gitu kan, apa yang mau didapetin gitu kan. Yaudah akhirnya kita di kapal duduk sambil ya udah sambil iseng-iseng foto-foto aja biasa, sambil video-video, yang penting dapat lah gitu kan. Ya udah selesai, kita di dalam kapal ketawa-ketawa tuh, jadi posisinya tuh paling depan tuh leader gue, bangku kedua itu teman gue yang kesurupan, sebenarnya teman gue, teman gue baru belakangnya cowok gitu. Udah teman gue sompral deh nih. Ya itu lagi tuh. Akhirnya dia sompral bertiga gitu kan. Wah tuh ada pulau tuh tengah-tengah. Yang pulau tengah itu kan ada yang kecil. Iya benar. Wah tuh pulau tuh tengah-tengah gitu kan. Pulau enak banget nih, sepi nih. Kalau kemah di sini mau pacar enak banget nih, bisa buat gitu lah. Udah sompral kayak gitu omongannya. Terus sama temen gue digeplak ngomongnya sembarangan gitu ya. Nah sebelum kapal itu mau jalan, jadi tuh teman gue kan dulu kan paling depannya yang kesurupan itu kan, karena diajak ngobrol terus sama leader gue yang harusnya dikomunikasiin biar baik gitu kan. Udah tiba-tiba tuh air hujan itu netes, tapi netesnya tuh cuma di kepala dia doang. Temen gue kesel, sama dia dikeplak, ini air hujan ngapain sih gitu kan. Udah pindah lah jadi ngikutin, kenainnya ke dia lagi, basah lagi. Terus leader gue tuh sebenarnya udah tahu gitu loh, singkat cerita tuh dia lagi diisengin nih. Leader gue tuh, cuma leader gue nggak mau ngebilangin karena itu nanti bikin anak-anak gue tuh nggak fokus, parno, jadi pokoknya bawaannya udah pulang gitu kan. Cuma karena kita pengen dapetin hasilnya di sini dulu nih, pengen dapat dulu gitu loh, soalnya kita nggak sia-sia kerja gitu kan. Ya udah akhirnya yuk pak ayo pak kita balik deh pak ke daratan gitu kan. Udah pak, besok aja lagi kita syutingnya dibikin kan semuanya. Yaudah ya balik lah. Selama balik kita mau balik lagi ke daratan, itu hujan tuh sepanjang jalanan, sepanjang di danau tuh hujan. Itu ngikutinnya lu doang ya? Apa ya? Hujannya? Itu dia mah aneh banget. Tiba-tiba pas ngelewatin pulau yang kecil di tengah-tengah itu, hujannya berhenti. Ya kita berpikirnya ya udahlah, mungkin hujan lokal kali, mungkin hujan orang meninggal kali, mungkin hujan apa. Ya udah sampai di pulau tengah-tengah kan lanjut lagi kita nyebrang. Pas sampai di darat itu hujan langsung deras banget, bener-bener deras banget. Dan anak-anak kan nyelamatinnya ya kamera di masing-masing, lighting lah apa segala macam, tripod kan boleh udah susah banget kan, boleh udah ribet sama kameranya masing-masing kan. Cewek-cewek lari gitu. Jadi tuh pas turun dari daratan ada 3 saung, 1, 2, 3 gitu. Pas udah pada lari gitu kan, teman gue ini larinya tuh belakangan yang kesurupan. Nah sedangkan teman gue ini lari udah pada kosong saung, selamatin alat kan, jadi naruh alat yang dibantuin sama cowok-cowok gitu kan. Nah teman gue ini pas gue udah lari duluan ke saung pertama, jadi teman gue ada yang ngedul di saung kedua lah, ada yang di saung 3. Nah teman gue yang kesurupan ini karena di tengah paling belakang, tiba-tiba pas dia lagi turun lari mau menuju ke saung, tiba-tiba dia langsung pingsan. Kesurupan lagi. Wah itu gue langsung ya udah bingung kan, udah panik kan ya, kenapa ya gitu kan ya, pingsan digotong taruh di saung yang kedua kan. Wah gue di saung ketiga tuh udah yang bawaannya tuh yang ya Allah apa lagi nih udah terus kayak gitu semua panik lah gitu kan. Masalahnya kan bawa anak orang, takut kenapa kan, kena panik lah. Tapi leader gue berusaha tenangin, udah tenang kondisi kan, suasananya tenang, udah nih urusan gue yang ngatasin ini semua. Gue yang punya rencana, gue ini ajakan gue, jadi gue yang bertanggung jawab sama semua ini, udah tenang aja. Udah akhirnya leader gue nyamperin lah ke saung kedua, dibantuin lah sampai sama orang, dibantuin sampai manggil yang bisa buka juru kunci iya juru kunci di situ sampai manggil. Itu tuh gue kan disuruh ambil minyak kayu putih kan. Jadi pada saat dia kan udah posisinya tuh udah kaku, tangan kaki tuh udah kaku. Semuanya kaku ya, begini, udah gak bisa. Begini, bener-bener gini. Terus bibir tuh udah yang bener-bener yang girang. Sambil kemat-kamit. Iya, terus mata tuh yang udah putih ke atas. Aduh, itu serem banget ya, serem banget. Terus ambil minyak putih, pijit kaki ya, ya gue gemeteran lah ngeliat kayak gini kan, untuk disuruh gue begini kan. Aduh bang, yang landai gitu kan. Aduh, gue udah lemes bang gitu. Udah bismillah baca doa. Surat apa yang lo baca di situ semua gitu. Ya gue akhirnya
yang tadinya gue nggak berani, ya gue beranikan diri. Akhirnya gue punya kayu putih tuh gue tuang ke seluruh badannya dia. Dia kan pakai dress kan, gue masuk gue usap ke kakinya dia sambil gue pijit gue ngaji tangan gue pijit. Dia dingin semua itu ya? Bener-bener gue buka begini aja nih pal ya, Begini lagi bener-bener kuat banget tenaganya pal gitu. Sampai gue selawatin, gue ngaji gini bener-bener cuma yang gini dong yang gitu. Dan kita kan semua langsung aduh ini kenapa nih, terus leader gue tuh berusaha untuk kayak ngajiin lah, terus untuk berusaha dikeluarin gini. Itu lumayan lama tuh 1 jam lebih. Itu sama juru kuncinya juga semua ada. Nah akhirnya si juru kuncinya ngasih tau lah kalau ada sosok yang nempelin dia dari yang rumah itu. Iya, dari rumah itu udah ada yang ngikutin dia karena tahu kalau temen gue yang ini ada yang megang, ada yang ngejagain gitu. Terus guru kuncinya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kalau mau ya ngobrol maunya apa gitu loh, maksudnya mediasi gitu kan. Terus pas begitu pas hampir dia sempat digaji segala macam itu sempat kayak kejang-kejang, ngamuk lah segala macam, tenaga orang kesukaannya lebih kuat. Iya, gua tuh bereaksi tuh ya. Bener-bener yang udah di mana dia pakai dress kemana-mana kan, gitu kan sampai diselimutin gitu kan, dia ngamuk, dia nggak berontak segala macam, sampai badannya tuh ngangkat gitu pal, bener-bener kayak ya gue udah kayak lagi deh. film gitu. Gue itu orang yang nontonin tuh udah banyak kali, gue pengen udah jangan nonton yang namanya juga kejadian di situ kan ya pasti rame lah kan. Tiba-tiba teman gue yang kesurupan selesai, misalnya keluar, semua hujannya berhenti. Akhirnya dimediasi gak tuh? Aneh nggak? Nah ya, akhirnya singkat cerita nih ya, selesai, keluarlah kita dari situ. Udah kita balik ke rumah, balik kita ke villa gini. Nah udah, sepanjang jalan kita balik ke villa, teman gue kemasukan lagi di dalam mobil. Akhirnya pas dalam mobil beda lagi apa sama lagi? Beda lagi. pas dalam mobil dia dimasukin sama bapaknya dimasukin, ngobrol lah sama, di situ baru dia mediasi sama leader gue. Bapaknya nih yang masukin, bapaknya udah marah kan, dimasukin sama bapaknya ngomel-ngomel, ngapain lo ajak-ajak anak gue kesini, ngapain lo bawa anak gue kesini, lo sama aja namanya nyari tumbal bawa anak gue kesini, bawa pulang anak gue sekarang juga gitu. Terus leader gue yang iya pak, maaf ya pak ya, kita kesini tujuannya baik-baik pak gitu. Habis bapaknya masuk lagi nenek ini. Aduh, itu Waduh, gue mungkin branding buat anak kecil. Kalau nenek-nenek ngobrol juga mediasi. Ngobrol, kok itu hampir 2 jam cuma buat ngeluarin yang masuk bergantian tuh, kita stuck di situ. Dan mereka apa? Semuanya pada kesel? Apa ya? Semuanya. Pada kesel. Satu pada kesel, terus kedua katanya kita nggak hormat, kita Nggak sopan, ya? intinya kayak gitu kan. Jadi dia marah gitu kan. Dan pas dimasukin sama yang nenek-nenek, itu nenek-neneknya tuh bilang minta tumbal. Itu kita tuh shock, cuma kayak apa sih gitu, apaan sih nih gitu kan, bener-bener kayak nggak di luar dugaan gitu kan. Sampai akhirnya benar-benar dia udah selesai nih, keluar masuk, capek dong, ini tidur dong di mobil. Akhirnya udah kita balik ke villa. Itu udah sekitar kayak udah jam 2 sore lah, 2 siang deh, mau sore deh pokoknya. Udah tuh kita balik jalan ke villa ini. Dan itu pas mau jalan ke villa itu digangguin sepanjang perjalanan. Jadi gue di mobil temen gue kan, si temen gue yang selama ini dijaga nama leader gue. Jadi pas gue di mobil temen gue tuh, ada gue, Ucup, terus temen gue yang nyetir. Jadi kita tuh berlima. Jadi gue di belakang tuh gue dan temen gue cewek sama Ucup, di depan temen gue yang nyetir. Pas mau kita balik ke villa, itu tau gak sih, gue tuh satu mobil temen gue itu tuh nggak tahu kenapa temen gue nyetir, tapi itu setiran tuh dibelokin ke jurang. Itu kalau temen gue nggak langsung refleks yang astagfirullahaladzim ya? gitu, gue udah nggak tahu. Langsung bener-bener kita ngerem mendadak, itu kita di tengah-tengah kebun teh gitu kan. Cuma astagfirullahaladzim, untung gue fokus. Udah deh kita sampai Ucup bilang, udah setel salawat deh gitu, setel ngaji gitu kan ya. Lu gimana sih Cup yang bisa ngaji gini, udah setel ngaji, itu salawatan nih sepanjang perjalanan, terus itu salawatan ngaji. Ya lo inget kan tuh jalannya kan yang belok nanjak kanan kiri, kebun teh, hutan segala macam. Udah sampai kita di villa nih, udah kita tenang nih sampai yang udah istirahat tidur gini. Gue pikir kan
udah dong selesai, tenang dong, kita udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan, karena kita masih ada hari esok lagi kan ya. Udah dong tenang dong, ternyata enggak dong, kita masih digangguin. Tiba-tiba nih pas lagi malam jadi gitu digangguin ya, yang tiba-tiba entah TV mati hidup, terus ada yang mainin lampu. Masih ya kayak gitu ya? Iya, terus sampai yang cowok-cowok tidur di atas tuh nggak ada yang berani, pada minggat tidur di depan TV semua. Semuanya akhirnya kumpul tuh. Iya, semua kumpul tidur di depan, nggak ada yang berani tidur di atas gitu kan. Sampai kayak yang gue mau ngambil anduk ke atas, ayo buruan kayak jadi pada parno semua. Terus gitu. rame-rame ya? Kan jadi kayak lucu kan, cuma ya kita ngalamin ya gimana, tetap harus waspada Iya. juga kan, kita kan nggak tahu daerah ini gitu kan. Yaudah akhirnya sampai yang namanya tiba-tiba stick PS nyala, apa sih tuh namanya PS, apa namanya tempatnya PS deh, nyala sendiri, mati sendiri. Wah itu udah bener-bener yang ya kita mikirnya ya udahlah gitu kan. Sampai teman gue tuh sampai ngomong gini, mohon maaf, permisi yang punya rumah di sini, saya minta maaf kalau memang kami kedatangan yang mengganggu, saya minta maaf gitu kan, tolong jangan ganggu kami. Sampai teman gue tuh mengeluarkan seperti itu gitu kan, karena yang kita kan nggak mau digangguin kan gitu. Terus sampai tiba-tiba tuh pas teman gue setelah ngomong gitu mati lampu. Pas banget ya, abis dia ngomong Itu langsung mati lampu, bener mati lampu. Teman gue langsung di kamar langsung gitu kan. Maksudnya langsung nyadar temen kita yang habis kesurupan tuh udah di kamar sendirian gitu. Kenapa nggak lu jagain lah, digituin kan ya. Ya bang, gue kan pengen di depan. Maksudnya kan biar aja dia tidur sendiri. Iya harus lu temenin. Jadi teman gue yang mau nemenin teman gue kesurupan juga nggak berani nemenin berduaan doang. Teman gue yang habis kesurupan gitu. Ya gue juga nggak berani. Gue mau di depannya di ruang tamu. Gitu. Sama-sama takut juga sebenarnya. Sama-sama takut gitu. Udah, yaudah, mati lampu. Center gitu. Kamar ke I. Gitu. Udah, terus masuk kamar I. Pas buka pintu, nggak ada dong teman gue. Nggak ada. Sampai bener-bener yang apa gitu-gitu. Bang, nggak ada gitu. Ada orang tidur di kasur kok, ada tidur di kasur dong. Tiba-tiba lampu nyala. Tek, pas lampu nyala, lo tau gak? Ada di atas. Gue kalau inget itu, Pak, ya Allah, gue tuh itu tuh sungguh kejadian yang bikin gue tuh yang astagfirullah. Itu apa namanya, pas di atas mukanya melotot begitu. Dan posisinya tuh begini. Ngeliatin kalian semua gitu. Udah dong, kita shock dong, teman kita kesurupan lagi. Lihat Dan yang posisinya kesurupan kayak tuh gitu ya. dia lagi yang kena. Sampai leader gue tuh sampai yang berkomunikasi untuk mengatakan turun, ngomongin baik-baik gitu. Pokoknya intinya leader gue tuh ngomong baik-baik gitu kan. Sampai tolong jangan nyakitin anak ini, tolong jangan kita bicarakan baik-baik apa salah kita semua di sini gitu. Udah dong, akhirnya dibantuin lah sama anak-anak untuk narik gitu kan, yang sambil ngaji gitu aja. Akhirnya udah pingsan jatuh ke kasur. Udah dong ngaji segala macem gini gimana sih orang kan kalau kemasukan kan dia kayak ngerasa tuh kayak linglung dong, terus capek, terus kayak yang Lu udah sadar lagi ya? udah sadar terus kayak langsung yang duh ini nggak bisa deh, kita nggak bisa lanjut deh, kita besok pulang aja gitu. Kita besok pulang aja, udah kita selesai daripada nanti daripada nanti makin yang enggak kita bayangkan. Udah kita sama-sama baca doa, kita ngaji segala macam gini udah. Ii tidur yang nemenin gue deh gitu kan, sama beberapa anak-anak nanti nemenin gitu kan. Dan cowok-cowok tidur semua di teras, yang cewek juga mau tidur di depan TV juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nih gue harus ngejagain dia nih, ekstra harus gue jaga. Nggak boleh sendiri lah. Nggak boleh sendiri intinya. Udah akhirnya di kamar itu yang tidur tuh ada 5 orang gabung, cewek cowok gitu. Gue tidur di luar gitu kan, udah selesai itu nggak ada apa-apa tuh, sampai besok pagi nggak ada apa-apa dan kita tidur tenang semuanya gitu kan. Udah singkat cerita besok paginya ini kita mau pulang, kita beres segala macem ini kita bersama. Nah kambuh lagi nih teman gue yang terus kesurupan ini, tiba-tiba tuh cuma duduk doang, nyadar, tapi tuh yang udah cuma diem bener-bener diem, kayak nggak ngapa-ngapain ya? Kayak mata kosong. Sampai gitu kan, ayo beres-beres, udah belum? Udah mbak gitu kan, udah Feb, gini udah singkat cerita lagi sampai udah semua udah beres, udah bebenah, udah masuk ke mobil masing-masing. Jadi kita bagi-bagi kan, pokoknya Iki harus dijaga sama si leader gue ini gitu kan, sama si bang ini gitu kan. Udah
gue di mobil teman gue yang Kijang Innova nih, yang ibarat kata yang bisa dimuatin banyak. Jadi tuh paling depan tuh teman gue, nyetir teman gue, terus si leader gue bangku ini, terus teman gue cewek, terus si di belakang tuh gue sama temen gue, dan si Ucup di mobil itu lagi. Udah, singkat cerita dalam perjalanan kita mau pulang ke Jakarta, sebelum kita pulang ke Jakarta kita mampir dulu makan itu mesti nggak ada apa-apa tuh, masih fan-fan aja sih, udah ketawa-ketawa, udah ceria, Udah kayak normal lagi. udah normal, kita sempat makan, foto-foto di kebun strawberry gini, udah sampai kita selesai makan, kita turun kan dari Ciwidey kan menuju ke kota tol aja tuh lumayan jauh perjalanan kita kan turun. Udah, singkat cerita lagi kita itu posisinya itu kita udah mau maghrib, gue lupa banget, pokoknya dia udah mau maghrib. Jadi pas sampai mau maghrib itu berapa ratus meter tuh depan kita tuh udah pintu tol, kurang lebih 1 kilometer tuh kita udah masuk pintu tol Bandung gitu kan. Tapi sebelum kita masuk pintu tol itu kita udah digangguin sepanjang perjalanan. Masya Allah, digangguin sepanjang perjalanan Pak. Yang namanya tiba-tiba ada yang ketok-ketok jendela, terus tiba-tiba ada yang sekelibet lewat depan bangku supir. Pokoknya macem-macem digangguin ya. Ini mobil lu doang apa semuanya? Di mobil gue doang itu digangguin. Ada yang ada teman lu itu ya? Di mobil gue itu sampai tiba-tiba teman gue yang kesempatan itu langsung pegang teman gue yang sebelah, langsung pegang kencang gitu, bang ini gitu kan. Terus teman gue yang sebelah itu langsung berubah dimasukin. Itu sama anak kecil, dimasukin sama anak kecil. Habis masukin anak kecil, masuk lagi yang lain. Ganti-gantian lagi. Ganti. Semuanya ngomong nggak? Semua ngomong. Apa kayak masih nggak enaknya dia mereka gitu? Intinya dia mau minta anak ini, mau minta teman gue ini untuk dijadiin tumbal. Penting lagi gue. Udah dong, selesai. Ya kita kan panik dong, nih di dalam mobil bahaya kan, benar-benar sangat bahaya kan. Akhirnya nepi. Dia ngamuk, ya akhirnya nepi. Dia ngamuk, dia segala macam, teriak-teriak gini-gini. Kita nepi di pinggir jalan, benar-benar nepi. Terus yang pegangin gini. Sampai benar itu hampir lama banget kita benar-benar itu ada orang yang nyamperin gitu? Nggak ada yang orang nyamperin. Ya mungkin orang-orang juga ngeliatnya ya orang berhenti doang kali. Kita berhenti emang 3 mobil, tapi kita benar-benar nepi pinggir di jalanan. Udah singkat cerita lagi sampai benar-benar kita udah selesai nih, misalnya kesurupannya udah selesai kesurupannya, tenang lagi dong. Pas mau masuk tol, di sepanjang jalan tol itu digangguin lagi. Yang paling parah tuh bener-bener pas lagi di jalan tol mau pulang, kan bahaya kan di tol, apalagi kita udah malam tuh jalan pulang. Di tol kita digangguin. Itu sampai temen gue yang kesurupan itu bolak-balik tuh masih pindah mobil. Berhenti, mobil jas berhenti, pindahin ini. Pindah temen gue yang kesurupan ke mobil jas. Mobil jas digangguin lagi. Pindah lagi. Pindah ke mobil belakang Kijang. Pindah ke Innova. Kerjanya gitu-gitu doang, Pal. Karena jalan. Ibarat kata tuh misalnya diem tuh digangguin, ngerti nggak gitu loh. Sampai si leader gue tuh kayak kesel gitu loh, lo bisa nggak gitu, lo mau ngapain sama anak ini, buat apa lo minta dia gitu, dia nggak salah apa-apa gini gitu kan. Sampai pas kesurupan gitu ya, anak ini udah buat salah, anak ini tuh udah melakukan begini, dia tuh jadi tuh teman gue yang kesurupan ini ternyata pas di kamar mandi gitu kayak mens tapi tuh nggak bersih, ngerti nggak, jorok gitu loh, dibuangnya ngasal sembarangan, dan itu dia nggak maaf sama sekali gitu. Terus kedua, dari beberapa anak-anak tim ini ngomongnya kurang ajar yang pas di danau gitu. Terus ya udah yang banyak kayak gitu. Udah, jadi selama di tol kita digangguin terus sampai benar-benar yang wah kacau deh. Di dalam perjalanan kita pulang tuh di mobil sampai tol tuh kacau banget, sampai pindah mobil, sampai teman gue yang kesurupan aja tuh sampai keangkat di mobil, bener-bener angkat terbang gitu deh. Dia tuh bener-bener gue yang nahan kakinya dia, pegang tangannya. Tenaga orang lagi kayak gitu kan lebih kuat daripada kita. Dan gue ingat banget ya, sampai Ucup ngomong gini, udah deh dengerin 30 juz aja Quran gitu. Sampai pas lagi kesurupan temen gue ini, tau gak? Ucupnya ngomong, lu mau kasih gue Al-Quran ngaji sampai 30 juz surah apa aja gitu, gue lebih jago daripada lu semua. Ucup langsung astagfirullahaladzim, bang gimana nih bang, pusing lah gitu kan. Dia lebih kuat, kita nggak boleh takut, kita harus nggak boleh kalah dong, nggak boleh takut dong. Terus panjang jalan kita
ngaji ngaji ya, semua ngaji kan. bisa-bisanya ya. Pokoknya nyetel musik, tapi kita pulangnya surah-surah semua sampai perjalanan. Udah sampai pas udah mau menuju tol yang udah masuk Jakarta, itu tenang, udah selesai. Lewat Cipularang tuh. Nah, udah selesai, bener-bener udah tenang. Terus teman gue yang kesurupan juga udah tenang, tidur sepanjang perjalanan sampai di rumah. Itu gue ke rumahnya leader gue dulu kan, karena kita emang apa namanya di situ itunya apa poinnya, titik poinnya di rumah leader gue nya, rumahnya di Bintaro. Kita nyampe Bintaro, rumahnya dia. Udah dong, naro kamera, Semuanya set-set, alat-alatnya. alat-alat turunin segala macem. Gue pikir kan kita kayak alhamdulillah sampai tenang gitu kan segala macam bla. Terus gue pengen martabak bang, lapar pesen gue keluar lah sama temen gue beli martabak. Sama yang itu lagi bukan? Enggak, di Beda dalam lagi kan? beda. Dia lagi ngobrol di dalam. Gue keluar beli martabak, terus gue pulang beli martabak, tiba-tiba tuh pagar rumah leader gue tuh tutup, terus itu ditutup, terus tiba-tiba langsung ngomong ke dalam ruang. Mulai lagi. Terus gue kayak, ini kenapa lagi lah, terus temen gue keluar dari pintu samping, dia masuk dulu gitu kan, kenapa? Kacau, diikutin kita sampai sini. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ya Allah salah apa hamba ya Allah. Gue kayak ya gue takut. Gue tuh temen gue tuh berdua tuh benar-benar takut. Terus akhirnya manggil apa orang yang bisa juga? Enggak, karena si abang leader gue ini bisa, akhirnya dia manggil kakaknya. Udah dong, selesai tingkat cerita gue masuk ke pintu samping kan, yang namanya studio. Jadi rumahnya dari studio juga kan, ada studio foto. Itu yang namanya studio dari lampu apa, speaker segala macam, terus wallpaper itu semua udah hancur. Dia curang sama dia. Dan Winoa sampai sendiri temen gue yang kesurupan itu, dia itu lompat ke dinding sana, gue di sofa tuh nangis begini, gue mau pulang sampai gue gituin, gue mau pulang, gue nggak mau di sini, gue mau pulang. Kita semua takut gitu, benar-benar takut banget gitu. Dan itu lama banget prosesnya, ada nggak jam 2 pagi, bener-bener yang Itu nggak keluar ya? nggak keluar, itu ganti-ganti sampai tiba-tiba datang nasi hantu. Ya itulah, sampai yang si putih muncul, terus si tinggi gede itu muncul, terus sampai yang begini-gini muncul. Wah, Jadi itu ganti-gantian semuanya. gue nggak ngerti lagi. Dan itu semua ada numpuk di rumah abang gue bisa ngeliat, abang leader gue bisa ngeliat gitu kan. Sampai abang leader gue gini, lo semua yang pada nongkrong ke rumah gue maju semuanya. Lo mau gue masukin ke dalam botol nih, lo mau gue matiin sekarang juga. Gue masih baik ya, dari masih di sana sampai di gue udah pulang ke Jakarta, lo semua masih gangguin kita semua. Kayak gitu nama leader gue. Kalau lo mau bicara dengan baik-baik sama gue, lo makin baik-baik. Tapi kalau lo udah nggak bisa mau baik-baik, lo gue matiin sekarang juga. Gue masukin lo semua ke botol. Siapin semua botol, sampai disuruh ngambil botol teh botol tuh, sampai beli sama warung tuh teh botol satu karung untuk dimasukin dan ke dalam botol. Gue nggak ngerti lo apa gitu. Sampai akhirnya abang leader gue nelfon kakaknya, gitu, kakak sudah datang ya, minta bantuan lah intinya. Nelfon lama kakaknya datang, kakaknya tuh dah singkat cerita tuh intinya tuh teman gue yang kesurupan ini intinya para badai jadi tumbal buat di sana. Pas abangnya dia datang tuh kaget lihat kondisi itu kayak gitu. Ya udah tahu, abangnya udah tahu bakal ada kejadian seperti ini karena abangnya punya pegangan, punya ilmu, jadi dia tahu bakal akan terjadi seperti ini gitu loh. Tapi berhubung karena abang leader gue kekeh pengen berangkat, pengen kesana, terus pengen melanjutkan, padahal tuh sebenarnya abangnya Dia udah tahu nih bakal abangnya dia ada. udah tahu nih bakal gini, dan abangnya dia udah ngasih wanti-wanti nih ke adiknya. Di sana itu parah. Ini Nah, kondisinya. di sana kondisinya parah, goibnya kuat. Jadi lo mesti hati-hati nih, gitu ya. Tapi abang leader gue tetap kekeh, insya Allah nggak ada apa-apa. Tujuan kita baik, tujuan kita nggak gimana. Tapi ya udah, kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Singkat cerita udah selesai, so teman gue yang kesurupan udah selesai gitu kan. Dihilangin sama abangnya. Iya, dihilangin sama abang leader gue sama abang media berdua. Hmm. Selesai, udah setelah kayak gitu, itu sampai yang kita baca doa, terus ditaburin garam lah, dikelilingin, terus abangnya ini ngaji, terus suruh minum temen gue ini yang kemasukan gitu kan. Udah selesai gini cerita sampai abang gue tuh itu ceritanya gini loh poinnya, yang ini setelah udah kejadian ya, setelah kejadian semuanya yang kita alami selama 3 hari kan, gue cuma Sabtu Minggu tuh kejadian. Jadi tuh gini posisinya, abangnya leader gue ini dia emang udah punya ilmu, maksudnya dia punya ilmu dan dia punya pegangan. Nah
sampai abang ipar ini udah mesenin nih ke adiknya, lo besok berangkat ke Bandung hati-hati karena banyak yang jaga di sana, termasuk di tempat yang lo nginep. Sebenarnya jadi tuh sebenarnya tuh abang leader gue ini udah tahu ada sejenis si goib ini tuh udah tahu, tapi abang leader gue tidak mau bilang ke karena mau kerja ya. tidak mau bilang ke anak buah timnya karena menurut dia ya gue ngapain bilang, kan kita nanti mau kerja, kalau gue bilang nanti yang ada makin gak fokus, nanti kacau segala macam gini-gini. Karena abang gue nantangin, istilah kata nantangin, dia nggak takut, tetap mau ngajuin. Jadi kejadian lah itu. Jadinya yang penghuni di sana merasa tertantang, nggak terima. Ditambah dengan temen gue yang lagi main bola sembarangan, terus ngomongnya pada sompral, terus ditambah ya macem-macem lah kejadiannya kayak gitu-gitu. Terus sampai si abangnya tuh bilang tuh di danau itu tuh parah, sampai temen gue yang kesurupan waktu di dalam mobil itu tuh sampai ada orang yang masukin ke tubuhnya dia, itu orang lain yang masukin ke tubuhnya dia itu minta tolong untuk dikeluarin dari danau. Gue yang dia juga mungkin salah satu korbannya di situ mungkin. Iya, jadi pada saat dia kesurupan dalam mobil kan dia masuknya banyak banget tuh, ganti. Jadi pada saat dia dimasukin sama salah satu orang yang ibarat kata jadi tumbal di danau itu masuk ke tubuhnya dia tuh minta tolong sambil nangis. Saya mau ikut aja, saya mau pulang, saya nggak mau di sini, banyak orang yang ada di situ, saya mau pulang, saya mau ikut sama mbak ini gitu. Sampai leader gue kan yang nggak bisa, kamu nggak bisa ikut dia, alam kamu udah beda gitu, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Itu benar-benar kita tuh kayak berpikirnya, gue pikir kan ini cuma hanya cerita atau kayak hanya sekedar hoax atau ya ternyata itu ada nyata, dan itu benar-benar ada dan nyata, dan benar-benar tuh emang udah ada istilahnya orang situ kata seperti itu yang gue tahu pada saat si abangnya cerita gitu loh. Karena pada saat ketemu sama juru kuncinya pun juga bilang kayak gitu, pada saat kesurupan di danau itu bilang kalau emang danau ini emang ada yang megang gitu loh. Tapi saya nggak bisa berkuasa di sini, ada yang lebih berkuasa dari saya gitu. Jadi dia cuma hanya kayak sebatas ya di danau ada something, intinya dia tahu tapi dia tidak mau lebih mendetail gitu. Sampai si dia mau dia bantu ya. Iya, sampai si abangnya leader gue ini tuh menceritakan bener-bener yang namanya tuh nih gue bukain nih di danau tuh kayak gini nih. Udah kita semua tuh yang pada ngumpul bikin lingkaran tuh kayak ya Allah. Gue tuh sama Ucup tuh pulang tuh sampai ketakutan tuh gak sih besoknya, sampai bener-bener kayak yang Ucup gue masih inget nih Ucup sama ini kejadian kemarin nih gimana udah karena di luar akal nalarnya banget. Seumur hidup gue gak pernah yang namanya ngeliat orang kesurupan sampai rempok di dinding, gak pernah. Ya gue ngeliat orang kesurupan aja biasa, yang bisa pegang, teriak-teriak, nangis. Ini bener-bener yang ya gimana sih, jin siluman masuk yang jadi harimau lah, ular lah, macan lah, semuanya masuk. Itu temen gue tuh sampai kasihan banget, kan sakit, tapi udah capek, kecapean itu energinya habis. Sampai si abangnya leader gue bilang dari atas sampai bawah yang dia pakai itu harus dibakar, nggak boleh disimpan, nggak boleh dipakai lagi, itu harus dibakar. Akhirnya udah hari kebesokannya nggak cerita, udah dia udah tenang semuanya, udah bla gitu kan, dibakar lah tuh bajunya. Iya kan, kebesokannya kita pulang ke rumah masing-masing kan nih, kebesokannya pulang ke rumah masing-masing, temen gue balik dianterin, tapi dianterin balik cerailah sama ibunya gini. Ya ibunya bilang iya dia ada yang megang bapaknya. Jadi teman gue ini dipegang sama bapaknya, kan bapaknya masuk marah-marah kan, nggak terima kan. Udah dibakar lah tuh bajunya dia sampai bawah. Terus tau gak sih pas lagi dibakar gitu, tiba-tiba tuh baju yang habis dia pakai terus semuanya sampai bawah yang dia bakar itu tau gak tiba-tiba jadi semua rambut tapi rambut yang udah angus ya, rambut kasar. Itu langsung difoto, ya langsung dikirim ke abang leader gue, langsung dikirim ke abangnya dia sama abang gue, bungkus simpen, besok bawa ke studio dan kasih gue. Dibungkus kasih abang
abang-abangan di dalam itu. Habis itu udah apalagi gue diapain sama dia tuh yang si Kamu gitu. dia? Selesai singkat cerita ya udah. Sebenarnya sih pelajaran aja sih kalau pergi ke suatu tempat yang Iya. tadinya kita ibarat kata kayak yang apa sih tempatnya begini banget, Kita harus apa tetap sih jaga kesopanannya. tetap satu apa ya, kalau buat cewek tuh wajib banget kalau misalkan lagi datang bulan, aduh tolong deh dijaga kebersihannya karena yang namanya makhluk halus itu dia nyium bau anyir dikit tuh udah langsung seneng banget Langsung buat dia, nyamperin ya. langsung nyamperin. Sebisa mungkin tuh lo lagi mes atau lagi dapet itu lo siram karbol kayak lo kasih racun kayak lo tuang apa kayak yang penting baunya tuh hilang gitu loh. Dan itu pelajaran itu buat gue juga ya, pelajaran buat cewek-cewek gitu ya. Pokoknya itu deh pesan-pesan gue pergi ke suatu tempat, mulai itu masuk ke misalkan lo keluar kota tapi lo nggak tahu itu tempatnya gimana, wilayahnya Daerah baru gimana, buat kita ya. daerah baru buat kita, lo jangan pernah yang namanya gitu kayak termasuk lo buang sampah sembarangan, Ya. lo melempar, lo misalkan pipis sembarangan atau Pokoknya harus sopan lah ya. ya intinya lo nggak bisa semena-mena di tempat daerah, apalagi tempat daerah yang benar-benar masih dengan menganut adat. Iya, kulturnya masih kental banget ya Kulturnya masih adatnya. kental banget, dan apalagi kalau orang daerah itu kan dia masih percaya sama yang namanya hal-hal goib. Menurut itu ya emang Masih udah- tabu banget kan itu. benar banget, makanya ya itu pelajaran buat gue sama Buat kita semua lah ya pokoknya. itu pelajaran banget buat gue karena seumur hidup gue hidup gue nggak pernah namanya ngalamin ngelihat orang kesurupan tuh sampai terbang karena yang gue tahu kesurupan cuma kejang-kejang tiduran selesai gitu. Dan ini terbang tuh yang bukan terbang ya terbang ya lo kayak ngeliat orang terbangan nemplok-nemplok di atas kayak cicak gitu. Dan itu pengalaman buat gue yang sampai sekarang gue nggak pernah bisa lupain sama teman-teman gue itu sih Pak. Aduh, gue thank you banget nih, kita udah sharing-sharing info lu, pengalaman lu kan. Ini juga sebenarnya kaget juga sih gue denger cerita kayak gini sebenarnya kan. Bismillah. Di Bandung kita juga jaraknya dekat kan dari sini ya kan. Berarti emang pelajaran buat kita semua kalau ke suatu tempat tuh ya Permisi. kalau nuwun lah permisi gitu ya. Oke. Makasih ya Bia udah Sama-sama. apa namanya udah sempetin waktu berbagi cerita. Oke. Semuanya itu tadi cerita dari temen gue Ibi, pengalamannya dia di Bandung. Jadi kita tuh banyak nih pokoknya pelajaran yang bisa didapat ya dari cerita tadi itu. Oke. Jangan lupa subscribe channel kita dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui info-info selanjutnya dan video-video selanjutnya. Oke, gue Kitifali dan temen gue Ibi pamit dulu ya. Sampai jumpa.